Kenapa sih anak susah nurut kepada orang tuanya? Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita mendidik mereka. Kalau kalian ikuti video ini sampai akhir, saya akan jelaskan 3 tips penting dari Al-Quran yang bukan hanya ampuh untuk membuat anak-anak nurut kepada orang tuanya, tapi juga akan memperbaiki hubunganmu dengan anak-anakmu. Di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita sebagai orang tua untuk mendakwahi anak, berproses, mengajarkan, mendakwahi, dan jangan terlalu khawatir terhadap hasil. Karena kekhawatiran terhadap hasil justru akan membuat proses dakwahnya tadi tidak lagi menjadi perhatian. Contoh, orang tua biasanya akan langsung khawatir, muncul keluar rasa khawatir itu ketika anak punya nilai yang buruk. Padahal sebetulnya yang perlu diperbaiki adalah prosesnya. Kenapa bisa terjadi seperti apa yang menyebabkan? Kenapa harus dievaluasi? Ketika orang tua terlalu lihat kepada hasil, kekhawatirannya justru membuat dia kehilangan prosesnya. Proses yang diajarkan Al-Quran ada 3 dalam ayat ini. Kalimat Al-Quran tadi, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah anakmu, dakwahilah, ingatkanlah kepada jalan Tuhan. Dan bil hikmah, ini yang pertama. Apa itu hikmah? Allah mengajarkan hikmah ini sebagaimana yang disampaikan kepada Luqmanul Hakim, anishkur lillah, kemampuan bersyukur kepada Allah. Ketika kita sebagai orang tua memiliki rasa syukur akan anak yang Allah berikan kepada kita, harusnya kata-kata yang keluar dari diri kita adalah kata-kata yang bersyukuri anak itu, bukan kecemasan atau kekecewaan. Coba cek, kapan terakhir kali Anda bilang kepada anak bahwa ayah bersyukur Allah titipkan kamu sebagai anak ayah? Atau kapan terakhir kali kita memuji anak? Misalkan anak datang membawa rapotnya kepada kita, memang ada nilai-nilai yang kurang sih, yang merah. Tapi apakah kita melihat nilai-nilai yang dititah hitam, yang baik, jauh lebih banyak daripada yang merah? Apakah kita memujinya lebih dulu baru kemudian membicarakan nilai-nilai yang merah tadi? Ini adalah bentuk hikmah, kemampuan kita mensyukuri anak yang Allah titipkan kepada kita. Tips yang kedua, lanjutan ayat itu, wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izatil hasanah? Al-Quran dijelaskan salah satu metodenya adalah kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kami ceritakan kisah-kisah Rasul. Ini sebagai mau'izah. Mau'izah, cerita, kisah. Kapan terakhir kali kita bicara dengan anak membawa kisah, mengkisahkan, melihat dari perspektif yang berbeda dari orang lain yang sebetulnya pelajarannya ingin kita berikan kepada anak kita. Tidak konfrontatif, tidak langsung to the point, menunjuk kepada kekurangan mereka, tapi menceritakan kisah. Contoh, bagaimana ketika kita ingin mendidik anak kita ini supaya tangguh, tough, kisahkanlah kepada mereka, ceritakanlah kisah Nabi Yusuf, misalkan, kepada anak-anak kita. Betapa perjalanan hidup Nabi Yusuf luar biasa. Dibunuh, direncanakan untuk dibunuh oleh kakak-kakaknya. Akhirnya menjadi budak, dijual dalam kondisi yang amat, mental beliau amat turun. Kemudian beliau difitnah dalam kehidupannya, masuk penjara berpuluh-puluh tahun atas fitnah. Dan akhirnya karena kegigihan dan keteguhan beliau memelihara akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak goyah, di ujung hari Allah bayar dengan lunas. Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan di dunia dengan menjadi seorang kepercayaan di kerajaan, itu menjadi menteri keuangan atau semacam perdana menteri, dan tentu saja namanya harum sampai sekarang kita membicarakan beliau sebagai seorang nabi yang luar biasa. Tips ketiga dari ayat ini, kalimat Allah di situ, wajadilhum billati ahsan. Berkomunikasilah, berbicaralah dengan anak-anak kita itu dengan cara yang ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Arab artinya yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik itu? Allah memerintahkan para nabi untuk berdakwah dengan ahsan,
yakni dengan prinsip basyiro wa naziro. Basyiro adalah kabar gembira, naziro adalah peringatan. Menariknya, Allah perintahkan para nabi lebih banyak memberikan basyiro daripada nazir, lebih banyak memberikan kabar gembira daripada peringatan. Kabar gembira yang kita berikan kepada anak-anak kita membuat anak-anak nurut. Contoh, kapan terakhir kita bilang kepada anak, "Non, kamu ini hebat. Di usiamu seperti ini kamu sudah belajar agama, sudah belajar sholat. Ayah yakin hidupmu di masa yang akan datang jauh lebih baik daripada ayah." Sampaikan kabar gembira ya. Sampaikan juga kabar gembira dengan cara sentuhan kepada anak. Kalau anak laki-laki, pegang pundaknya, tatap mamanya. Nah, kamu anak yang luar biasa. Kalau anak perempuan, pegang pipinya, tatap matanya. Nah, kamu anak yang solehah. Lagi dan lagi kita sampaikan kabar gembira, karena di dalam Al-Quran perbandingannya 3:1. 3 kali lebih banyak basyiro, baru kemudian beri peringatan. Kalau selama ini kita lebih banyak memberikan peringatan, ayo kamu sholat, kalau nggak sholat kamu neraka. Aku sudah bilangin kamu, ayah sudah bilangin kamu nggak pernah nggak ikut ayah, ngomong dan lain sebagainya. Maka sebetulnya yang salah adalah cara kita mendakwahi orang. Jadi kesimpulannya, kenapa anak susah nurut kepada orang tua? Boleh jadi cara orang tua yang selama ini tidak mengikuti tips dari Al-Quran. 3 tips penting ini. Yang pertama, hikmah, kemampuan bersyukur orang tuanya. Yang kedua, mau'izah, banyaklah berkisah kepada anak, lihat dari sudut pandang orang ketiga. Dan tips yang ketiga, berbicaralah kepada anak dengan yang terbaik, banyaklah berikan kabar gembira daripada peringatan. Ketiga tips ini harus kita lakukan secara konsisten terus-menerus sampai akhir. Untuk mendapatkan benefit lain dari Al-Quran, silahkan tekan tombol like dan subscribe di channel ini. Kalau mau tahu bagaimana konsistensi dalam berdakwah berdasarkan di anak ini, silahkan klik di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.